Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamiton FC pagi 2 pekan sekali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali untuk bersama-sama menambah pengertian, menambah ya mungkin ilmu yang didapat ya dari pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu untuk bisa jadi bahan perbandingan atau paling tidak ya pengalaman. Oh begitu, betapa orang-orang yang terdahulu itu dengan gigihnya, dengan cara bersusah payah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemarin kita telah dihadapkan untuk dalam fasal mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kemarin dikisahkan bahwa seseorang yang mencari ilmu itu hendaklah selalu membawa alat pencatat. Alat pencatat. Dulu belum ada HP, belum ada apa-apa, baru adanya kolam. Kalau sekarang kemana-mana bawa HP, karena jika ada apa-apa langsung cret. Jadi di foto atau di video dan sebagainya. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwa kalau membawa mangsi ataupun dan kolamnya pulpen itu adalah yaitu biar kita itu mampu untuk mencatat apa saja ya yang didengar, yang ini oleh ya para orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang masalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Hilal, bukan Bilal tapi Hilal, ya Hilalu, hai Hilal, la tufarriq, ya ojo misah siro,
ojo ninggal siro al mihbarota ing yo wadah mangsi. Wa innal khaira sak temene kebagusan fiha ing dalem mikhbarah, ya fiha ing dalem mikhbarah, wa fi ahlihalan ing dalem ahline ya mikhbarah iku ila yaumil kiamat, itu mukodino kiamat. Nah, ini dulu ya, catatan itu memang luar biasa. Ya walaupun sekarang sudah ada mungkin Google, kalau ada apa-apa di ini dibikin konten atau apa dimasukkan ke dalam Google. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah itu justru mikhbarah dan kolam. Kenapa itu? Ya karena memang catatan itu lebih lama. Ya, tapi kalau apa namanya, mungkin video atau mungkin yang di foto lalu mungkin dikirim untuk menjadi konten dan sebagainya di YouTube dan sebagainya, ya itu tidak ada jaminan sampai hari kiamat. Ya karena apa? Ya karena yang namanya teknologi itu adalah ada apa namanya dukungnya. Apa itu? Yaitu listrik atau mungkin ya apa namanya channel atau mungkin sinyal dan sebagainya. Jika tidak ada, maka ya akan hilang dan tidak bisa diakses lagi. Apalagi mengandalkan mungkin ya penyimpanan yang ada di dalam HP. Ya begitu HP-nya blank atau bagaimana, maka harus di flash dan isi yang ada di dalamnya akan hilang. Nah, jadi akan lebih ribet, ya tidak sebagaimana catatan. Nah, itu alasannya kenapa memang yang paling efektif dan paling bisa diandalkan itu adalah catatan, yaitu kitab. Nah, karena risikonya itu paling ya hilang, paling apa namanya kena ya rusak atau kebakaran dan sebagainya. Tapi kalau HP dia mengenai semuanya, laptop, HP dan sebagainya kena semua. Kebakaran ya bisa hilang. Terus apalagi kalau sudah error dan sebagainya. Nah, tapi kalau catatan tidak. Inilah alasannya. Kita teruskan. Wawaso lan yo aweh wasiat. Sopo sing aweh wasiat sodru syahidi yo kiai sodru syahid. Ya ini nama apa? Kebesaran. Nama aslinya adalah Usamuddini ya kang dadi ya pedange agama. Ya ibnuhu ing putrane Sodru Syahid, jadi awe wasiat Sodru Syahid kepada putranya. Apa namanya?
ibnahu ing putrane Syadrus Syahid namanya Samsuddin ing ya Samsuddin putrane. Gimana? Apa yang diwasiatkan ayyuhif ya yuhfidho injento ngapalake yo ngapalake kulla yaumin ing dalem sadina yasiron ing setitik wae minal ilmi saking ilmu wal hikmatilan hikmah. Jadi pesannya adalah suruh menghafal walaupun sedikit ya setiap hari. Karena apa? Fa innahu mongko setuhune yo ing dalem kula yaumin yasiron yaiku yasiru yo setitik angkoribin saking yo mongso kang sedelo. Ya memang satu hari itu sedikit ya dikala hanya satu hari ya. Tapi yakunu ono yo opo sedikit iku kathiron dadi akeh yo nek dilakoni terus saben dino ya lama-lama jadi banyak ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Terus wastaro lan tuku sapa sing tuku iso mubnu Yusuf Kiai Aisyam Ibnu Yusuf tuku kolaman ing yo kolam itu yo apa ya kalau wadah mangsinya namanya mikhbaroh ya kolaman ing yo alat nggo nulis mau didinarin kelawan sadinar liyak tuba suliyak tuba supaya iso nulis maing opo yasmau kang krungu fi hali ing dalem yo setiap yo fi hali ing dalem saben yo saben saat setiap saat itu. Jadi dikasih jangan suruh menghafal dan suruh yo mencatat. Maka Yainya Isom kepada anaknya yaitu Yusuf itu suruh beli ya disuruh beli kolam atau pulpen kalau sekarang. Kalau dulu ya kolam berarti kolam itu yang itu ada lancipnya itu yang untuk dikutul langsung dipakai mangsi itu ya. Kalau dulu repot, kalau sekarang ya kolam itu ya sudah ada tintanya di dalamnya ya. Karena untuk apa? Untuk mencatat setiap saat apa saja yang diketahui dan seterusnya. Fal umru utawi umur iku qasirun sithik wal ilmu lan ilmu kathirun akeh. Ilmu itu apa, umur itu cuma sebentar tapi ilmu itu banyak. Nah, ya banyak apa saja ya, bahkan digambarkan di dalam ya di dalam Al-Quran bahwa jika di apa namanya iya jika diandaikan air laut itu jadi tinta dan semua pohon jadi kolamnya, maka akan habis air laut sebelum apa namanya ilmunya Allah itu habis. Dan bahkan jika ditambah
ya lagi sebanyak laut itu akan habis juga sebelum ilmunya Allah itu habis. Maka ilmu Allah itu sangat ya sangat luas sekali. Paya bahi mongko prayoga Allah yudhoyya yento ora doya itu adalah yang rupekake. Ya doyi itu ya niat-niatake utawa yo mengabaikan begitu saja. Al-awqati ing pira-pira ya waktu wasaati lan ya pira-pira saat wayah anima lan ing yento apa jenengane ya telaten jreh apa yo jarrah itu bahasa apa ya pokoke telaten layani ing pira-pira bengi wal kholwati lan gon sepi. Jadi belajar itu kalau yang belajarnya maca atau nulis atau nyatet itu bagusnya di waktu malam dan keadaan sepi. Ini belajar orang dulu. Nah, kalau sekarang sendak nggak karu-karuan, apalagi anak-anak sekarang kayak anak saya ini, ya Allah nggak pernah mau belajar, HP-an tiap saat itu. Nah, ya nggak tahu itu gimana. Jadi ya begitu. An Yahya ibnu Mu'ad, Yosoko sahabat Yahya bin Mu'ad diceritake Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ini yang menceritakan itu al-lailu utawi bengi iku tawilun dawa wala tuqsirhu mongko aja mutes aja nyempitake utawa ya aja apa jenengane aja diketok binama mika kelawan akeh turunira wanaharu utawi awan iku mudiun padang mongko fala tukadzirhu mongko aja apa mbutekake sira bi asa mika kelawan pira-pira yo dosa. Artinya pira-pira penggawean sing ora manfaat. Nah ini maka dari itu ya seorang yang sedang belajar maka harus menggunakan waktu dengan efektif mungkin, ya seefektif mungkin. Ya, apalagi untuk panjenengan ini yang sambil bekerja dan sebagainya ini sudah sangat luar biasa sekali. Dan apa namanya? Ya dalam belajar khususnya dengan metode yang ada di on air ini, khususnya di Iwamit on air ini sudah sangat luar biasa. Ya bagi siapa saja yang mau memanfaatkan dengan baik, insya Allah ya tidak akan ketinggalan. Khususnya pelajaran-pelajaran yang apa namanya ya Al-Quran dan sebagainya yang langsung dikawal oleh Yambu'a. Yambu'a itu adalah satu pesantren yang luar biasa sekali. Wah, termasuk lama itu
termasuk pesantren yang terbaik ya di Indonesia untuk Al-Qur'annya ya. Jadi sebelum ada orang-orang yang apa namanya ya pinter-pinter itu, ya kebanyakan itu adalah dari situ, dari Yambu'ah. Apalagi berkenan untuk menganggap kita sebagai santrinya. Nah, tidak harus mondok langsung di tempatnya. Kita itu bisa sambil kerja dianggap sebagai santri. Kalau umpama apa namanya sudah lulus itu juga dapat syahadah, dapat apa dan sebagainya, sangat luar biasa. Nah, maka dari itu ya kita itu harus bangga. Ya, harus bangga dengan adanya itu. Ini adalah ya kesempatan bagi semua ya yang ada di dalam dan yang kepingin untuk belajar di sini. Coba kalau kita sumpama kayak jenengan kok mau mondok, mau ngaji di pesantren apalagi di ini, kira-kira bisa enggak? Sangat yakin, sangat sulit sekali. Apalagi dengan di pesantren tidak hanya sekedar di sana itu istilahnya di sana itu hanya belajar, lagi hanya belajar saja kadang-kadang mungkin keteter. Kayak dulu saya itu ngaji Quran itu ada yang biayai itu dulu, tapi nah itu saja udah keteter apalagi harus membayar. Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali. Maka dari itu kesempatan pondok Yambu'ah ya, metode Yambu'ah itu menjaring atau kita terjaring di dalamnya sebagai santri itu hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi ya ada tapinya. Ya, tapi kita harus mestinya karena apa namanya? Ya setiap sesuatu itu ada apa namanya ya? Ya konsekuensi ya, ada konsekuensinya. Apa itu? Ustadz-ustadz yang mengajar dan sebagainya itu ya mereka mungkin ya ada beberapa ya yang harus kita untuk kenang-kenangan, apalagi kalau pas mendatangkan guru besar dan sebagainya, jadi ada untuk ujroh dan sebagainya, itu semuanya adalah ya harus ditanggung bersama. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yakin dibanding umpama jenengan itu merguru sendiri di Yambu'ah, sudah jelas tidak bakalan bisa. Ya, mbok dibayari saja tidak bakal mau. Ya karena memang bukan saatnya lagi. Nah, maka dari itu ya untuk ya sedikit mungkin mengeluarkan biaya untuk operasional yang ada di Iwamit On Air itu hal yang sangat wajar, yang sangat wajar. Monggo untuk ditentukan kepengurusan, disepakati untuk semuanya. Nah, kesempatan jenengan itu dapat ilmu dan dapat syahadah langsung tanpa harus makan waktu yang sudah tidak mungkin. Maka saya ada sedikit optimis ya dengan ya tergabungnya atau Iwamit On Air ke Yambu'ah. Ya, banyak sekali ya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia khususnya ya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, itu akan punya kesempatan
mereka bisa mengaji Al-Quran dan dapat sanad langsung sampai Rasulullah SAW. Mungkin ya, mungkin hanya ya istilahnya biaya sedikit saja untuk bareng-bareng urunan mendatangkan mungkin ya apa namanya guru besar kalau ke Taiwan ya, kalau apa namanya ya mengajar tiap hari mereka itu kan ya waktunya juga apa namanya ya terfokus untuk ngajar kita bersama ngajar kita, maka ya tidak ada salahnya kalau kita itu memberikan ya sedikit ujroh. Nah maka dari itu kalau kemarin ya belum disepakati ya kalau di Taiwan ya otomatis lah ya otomatis karena ya mungkin ya kerjanya hasilnya dan sebagainya itu ya sangat pantas andainya mungkin lebih mahal sedikit. Tapi kalau di Indonesia untuk yang dia ada di Indonesia itu kalau memang seumpama 1 bulan itu iuran ya untuk operasional mendatangkan guru mengajar itu hanya 20.000. Saya kok optimisnya itu apa banyak sekali yang apa namanya tertarik. Karena TPQ yang saya itu jadi dosen di situ apa dosen apa ya? Iya, jadi dosen di situ itu tiap bulannya itu 20.000 itu anak kecil. Nah sekarang bagaimana dengan ibu-ibunya yang belum bisa? Mereka itu kalau ditanya ya hanya bangga dengan anaknya bisa baca Quran, tapi mereka akan apa namanya merasa kecil hati karena dia tidak bisa belajar. Maka kesempatan ini ya mungkin untuk kita bersama-sama ya mengajak kepada mereka, yuk bergabung untuk belajar Al-Quran, dapat sana, dapat ini dan pelajaran-pelajaran yang lain. Ya mungkin ya hanya mungkin urunan istilahnya apa ya SPP atau apa itu hanya 20.000 khusus yang di apa namanya di Indonesia. Kalau untuk yang di apa di sedang bekerja di luar negeri ya sebagai penumpang lebih besar ya sangat wajar lah ya sangat wajar. Tapi untuk potensi di Indonesia ini saja sangat luar biasa sekali ya, dan inilah ya perlu ya kecuali dengan itu menguatkan dengan mau berpartisipasi dengan apa namanya ya sedikit penghasilan, tapi juga jangan lupa kita mengajak mereka biar mereka bisa membaca Al-Quran. Ini sangat apa namanya menjadi pendukung kita nanti setelah kita itu apa namanya yaitu pahala yang akan mengalir kepada kita. Kita mengajak mereka, mereka bisa membaca Quran dengan baik, padahal membaca Al-Quran itu adalah 1 huruf itu sudah ya 10 kebaikan paling sedikit. Nah dari dari 10 itu mereka membaca 1 huruf, mereka kita ajak untuk ke sini, maka jenengan yang mengajak itu akan dapat 10 juga dari pahala itu tanpa mengurangi pahala mereka. Luar biasa sekali. Yuk, maka dari itu ya dengan apa namanya ya dengan mungkin ya rencana karena apa namanya ya karena membutuhkan, dan kalau memang nanti ya semakin banyak itu akan semakin ringan ya, kalau semakin santrinya banyak itu nanti akan semakin ringan. Karena apa ya, karena waktu yang digunakan ya, untuk mengajar 1 atau 2 orang dengan mengajar mungkin ratusan atau ribuan orang itu tenaganya akan sama. Nah, maka dari itu yuk dicoba, dan itulah yang ada di Ta'limul Muta'alim apa namanya disampaikan di dalam syair yang dulu pernah ya kita apa dapatkan, yaitu apa ala la tanadul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani
ya eling, ya ingatlah bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang diterangkan, yaitu dukain, wahirsin, wasdibarin, wabulghotin. Salah satunya adalah bulghah, yaitu apa? Sangu, ya harta, ya untuk apa namanya, ya kepentingan. Nah ini makanya kalau langsung mondoknya, kalau langsung ke Yambu'ah, masuk saja itu sudah berapa juta itu, belum syahriahnya tiap apa bulan. Lah kita kok terima di on air, ya dapat apa namanya, ilmu yang ya sama sanatnya dan dengan hanya biaya segitu, sangat sangat luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan ya dengan rencana para kepengurusan apa namanya, yang mempertimbangkan ya kebutuhan operasional untuk apa ya, untuk on air ini, maka mari kita bersama-sama untuk mendukungnya, ya, dan ikut berpartisipasi salah. Jadi begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, kita lanjutkan dengan si malakama, si silahkan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Ayo ya, silakan untuk bertanya bebas. Kalau tidak ada yang bertanya, adalah kelompok yang bertugas untuk membuat pertanyaan. Itu harus itu. Tapi kalau ada ya sudah, disimpan saja yang lain. Silakan dimoderatori dengan permasalahan apa saja. Halo. Loha sama halo juga. Melu baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Mau bertanya Ustadz satu, yaitu begini tentang yan doa itu bacaan Al-Quran, memperbaiki itu dulu saya belajarnya kan dari kecil itu pakai Iqra. Nah, terus di sini dikenalkan dengan yan doa itu. Terus begitu saya masuk itu ternyata bacaan saya masih jauh gitu dari baik gitulah. Terus sekarang itu mencoba untuk memupuk, untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi karena masuknya itu sudah usia dan di sini sudah apa itu juga bekerja begitu, tapi sudah mulai berusaha, pokoknya harus bisa lebih baik lagi seperti itu Ustaz, dan untuk memperbaiki itulah. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar kita itu lebih mencintai lagi, lebih apa itu ya, pokoknya untuk memupuk diri sendiri agar lebih baik lagi untuk menuju ke sana seperti itu Ustaz. Kayaknya kadang maaf loh ya kalau Jawa ini aras-arasen gitu. Ya, Kadang karena capek seperti itu ya. Terima kasih atas ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Pertanyaan yang luar biasa tentang aras-arasen. Itu kebanyakan orang semua itu ya aras-arasen. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan, coba kita lihat itu dari pelajaran ini. Apa itu? Betapa mereka memaksakan dirinya untuk belajar dan belajar. Apalagi belajar Al-Quran. Ya, belajar apa, pesolatan dan sebagainya. Karena itu adalah pelajaran yang akan terbawa sampai di akhirat. Ya, bukan hanya sekedar apa ya di dunia memang merepotkan, tapi itu adalah pelajaran yang memang akan didapatkan di akhirat nanti.
Ya tidak sebagaimana anak sekolah yang bisa ngitung, bisa apa, yang pelajarannya paling bisa dapat pekerjaan, dapat hasil, itu saja kalau beruntung. Nah, kalau untuk pelajaran akhirat, ya pelajaran agama ini, itu adalah mau tidak mau kita akan pasti akan membutuhkan itu. Karena yang namanya hidup setelah mati itu adalah hidup yang sesungguhnya, ya sesungguhnya, dan tidak ada batas waktu. Tapi kalau hidup di dunia hanya beberapa kali. Dari sini saja kita bisa memotivasi diri kita. Iya yo, aku ngaji ngene. Nah, itu nggak apa. Kan lucu. Karena apa? Mengaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, itu adalah hal yang luar biasa sekali untuk apa namanya kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, karena apa? Dijanjikan satu huruf saja itu dihitung 10 kebaikan. Yang kebaikan itu akan kita unduh nanti di akhirat. Kalau di dunia itu hanya mungkin, kalau Ammar Zahid itu mengatakan ya hanya sebagai efek saja. Efek saja. Tapi untuk pelajaran agama, khususnya adalah baca Al-Quran, adalah untuk nanti di akhirat. Mosok sampean yang kerja di dunia untuk apa namanya menghasilkan kehidupan hanya untuk di dunia saja, yang itu toh tidak akan jenengan nikmati sepenuhnya, itu saja semangat. Kenapa yang ini yang pasti akan kita gunakan sendiri nanti di akhirat, tidak semangat. Nah, kalau Oma Irama mengatakan apa itu? Halo, halo, apa kata-kata Oma Irama? Yalah, wong piro iki? 100 sih. Ayo kata-katanya gimana? Nggak ingat. Wah, ada ingat. Tatatannya cuma satu. Wong lagi kepentingan dunia saja yang itu mungkin kita akan tinggal dan tidak bisa menikmati semuanya. Padahal yang namanya pahala nanti akan kita nikmati sendiri di sana. Kita punya apa hanya dipakai sedikit. Kita makan punya sedikit. Kita mungkin baju juga dipakai satu. Enggak semuanya. Dan itu pun nanti akan digantikan oleh orang lain. Bisa anak, bisa orang lain dan sebagainya. Apapun hidup ini. Itu saja kita belan-belani dengan semangat. Cari duit juga semangat. Masa mencari pahala untuk akhirat nggak semangat? Kata Oma Irama, apa itu? Terlalu. Itu kan? Ayo, semangat atau belum? Nah, terus gimana? Kalau aras-arasan, ya, aras-arasan bagaimana cara membuangnya? Ada satu doa yang harus kita baca. Sudah hafal belum doanya? Allahumma paksa. Nah, Allahumma paksa. Apalagi urusan akhirat yang kita itu baru ceritanya. Kan ini cerita. Akhirat itu cerita. Dunia ini nyata. Tapi nanti akan kebalik. Akhirat itu nyata. Dunia hanya tinggal cerita. Jadi hanya kebalik saja. Ya sekarang kita benar. Ini kan nyata dunia. Akhirat kan cerita. Ya, tapi nanti setelah kita meninggal, dan pasti akan meninggal, akhirat akan jadi nyata dan dunia hanya tinggal cerita. Nah apa? Lagi urusan dunia hae, kita itu harus memaksakan diri. Ayo, yang jenengan di Taiwan, mau ke Taiwan itu kira-kira memaksakan diri enggak? Halo. Memaksakan diri ya, Pak. Nah, jelas itu. Lagi mau cari ternyata Taiwan itu aja memaksakan diri dengan bayangan yang nggak tahu. Aduh nanti ajak aku di sana gimana, ketemu majikan yang kayak apa, saya nanti nasibnya di sana gimana, dan kan nggak tahu. Tapi punya keberanian. Wes, sing penting aku mangkat.
dalam mungkin 1 hari sampai 3 bulan, apa yang Anda rasa? Terpaksa kan? Rasanya piye, ora betah, kadang-kadang dipaido majikan, kadang-kadang apa namanya? Itu saja jenengan bertahan untuk urusan dunia yang itu akan bukan untuk kita sendiri. Itu pasti akan ditinggal, digantikan orang lain, apapun itu. Anak akan menggantikan rumah kita, menggantikan apa itu. Kadang-kadang bojo ya digantikan orang, kabeh digantikan. Nah, yang tidak digantikan itu apa? Urusan akhirat tidak akan bisa digantikan. Pasti untuk kita sendiri. Masa iya ndak semangat? Paksalah. Oh, ya Paksalah. Ya sebagaimana sholat. Orang kalau biasa sholat, sudah biasa sholat, ya, sudah biasa sholat. Kira-kira kalau nggak sholat rasanya gimana? Kemerungsung Ada panas, yang Abah. kurang, Bah. Kemerungsung, ada yang kurang rasanya itu gimana dan sebagainya. Ya seperti Ini ngamuk. ya. Nah iya, itu pasti. Maka awalilah dengan Allahumma paksa. Ingat bahwa ini adalah cara kita untuk apa namanya bikin atau cari sangu di akhirat. Itu pasti. Hati-hati, hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Anda, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mencari ilmu, untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Itu sudah kita ketemu dengan Iwamit on Air. Itu adalah bentuk Allah untuk menyatakan bahwa kesempatan itu sudah di hadapan. Kalau kita tidak mau memanfaatkan, ya apa namanya, kita meninggalkan dengan begitu saja. Hati-hati. Nanti kalau di akhirat kita kena komplain dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Kita akan baru menyesal nanti di sana. Dan itu pasti menyesal itu. Laula akhartani ila ajalin qarib, kita itu akan menyesal. Ya Allah, biyen aku nang dunya kesempatan untuk ikut di Iwamit, bisa belajar, kita dapat pahala dan sebagainya, tapi kenapa saya tidak, saya jadi begini, menyesal itu. Nah, maka dari itu cobalah untuk memaksakan diri, karena apapun pasti harus diawali dengan memaksakan diri. Ke Taiwan harus memaksakan diri. Nah, setelah terpaksa akhirnya jadi kelangenan, enek sing ora gelem bali. Jadi mohon maaf Ustaz. Jadinya apa? Pokoknya tetap harus terus belajar walaupun kayaknya itu sangat sulit seperti itu ya. Ya, jadinya begini ini. Ya penting soalnya kan itu dulu belajar sama sekarang tuh kayaknya sangat beda gitu loh Ustaz. Mohon maaf ya. Oke. Ya begini. Apa namanya, belajar itu adalah melakukan kewajiban. Ya, bukan mencari pintar. Kalau pintar itu adalah fadhol, tapi kewajiban harus dilakukan. Ya sebagaimana sholat. Sholat itu harus dilakukan. Nggak usah nyari khusyuk. Karena khusyuk itu sangat sulit. Sama dengan kita belajar itu, pintar angel. Yakin angel. Ya pasti itu. Makanya kita nggak usah cari kenapa ya saya kok nggak bisa. Iya benar gitu Ustaz, benar gitu. Terus kayaknya itu minder gitu loh. Nah, itulah setan. Setan yang ngocok-ngocoki sampean ngopo belajar wis tuwa. Angel. Halah, kanggone opo. Paling itu. Itu setan yang akan berbicara di dalam hati kita. Kalau enggak percaya silakan rasakan. Bener enggak? Iya itu. Iya pasti. Dan itu kalau jenengan kemakan kata-kata setan yang semacam itu, ya wis aku tak orang melu orang melu oner-oneran ngopo wis ngurusi penting golek duit ngumangan wis ya sudah sampai situ. Ya sampai situ saja sudah. Ya tidak ada mungkin apa namanya manfaat yang lain. Ya maka dari itu, yaitu tadi kita harus seimbang antara mencari uang dan mencari akhirat.
Itu bagaikan kaki itu harus seimbang, jangan pincang. Kalau pincang itu ya udah nggak bagus. Wayu kaya ayu pincang ora mesti elek. Tangan loro kok pincang mus irung apa jenengane bolongan sing siji rapat sing siji anu ya elek. Waktunya Lambe suwe ya, separuh Pak. kuning yo elek. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi paksalah ya. Paksa. Ayo. Ya kalau mau, karena ini semuanya adalah tinggal kita paksakan. Ya, belajar wajib, pintar orang wajib. Maka semakin kita sulit untuk belajar, al ajru biqadri ta'am. Justru pahala itu adalah melihat kesusahannya. Mungkin orang yang gampang belajarnya dia jadi pintar, pahalanya itu tidak sebesar orang yang sulit untuk pintar tapi dia terus berusaha. Ganjarannya itu yaitu dalilnya al ajru biqadri ta'am. Pahala itu adalah dihitung diberikan kepada orang yang capek. Itu urusan akhirat. Jadi urusan akhirat adalah al ajru biqadri ta'am. Tapi kalau untuk di dunia bukan, tidak. Karena apa? Bahkan kadang-kadang orang yang tidak kerja sama sekali duit akeh ada. Ya bos-bos itu acang-acung tok malah duitnya malah akeh. Tapi kalau namanya akhirat enggak bisa cuma acang-acung. Salat wis kono aku titip sampean salat ra iso. Ya kudu nglakoni dhewe. Ya gitu, ngaji terus kono sampean sing ngaji aku tak orang ngaji wis. Ya enggak bisa. Itu ya. Ayo dipaksa. Satu tok jawabannya. Kalau tidak mau memaksa, maka kita akan dipaksa dengan keadaan. Itulah hidup. Jadi kalau kita tidak mau memaksa, kita yang akan dipaksa oleh keadaan. Khususnya adalah nanti di akhirat terpaksa kita harus menerima ya konsekuensi karena kita itu tidak mau membuang minder, tidak mau membuang aras-arasan. Itulah setan kerjaannya. Menggawe aras-arasan pasti itu. Jadi bukan sampean setan, tapi setan yang ada di pikiran kita, yang ada di pikiran jenengan kok jadi aras-arasan itulah. Jadi setan itu bukan wujud koyo tidak seperti itu. Ayo siap ya, ayo semangat. Ajak orang lain. Ya, ajak orang lain kita itu belajar sendiri dan ajak orang lain belajar. Kalau jenengan sudah belajar sulit orang iso-iso, sing diajak malah pintar, jenengan jangan minder. Jenengan dapat pahalanya mereka, jenengan dapat pahalanya sendiri. Jago. Itu dalilnya udah jelas itu. Jadi kan kita carinya pahala, bukan cari pintar. Pintar orang oleh pahala banyak. Wong sing pintar sombong, pintar dan sebagainya tidak dapat apa-apa. Nah, gitu. Oke. Ayo, yang lain masih ada satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jihad yo Allahu Akbar, barakallah. Saya minta dari temannya Pak, jentukannya di luar tema tentang korban. Misal korban atas nama kepala keluarga ngoten nggih, pahalanya ditujukan untuk anak dan istri. Nah, sedangkan suami itu kan dulu duda istrinya meninggal, Pak. Nah, itu apakah jika sang suaminya jenengan akadnya itu bilang untuk pahalanya ditujukan untuk anak dan istri, ngoten nggih? Ya, apakah itu untuk maruku gitu ya? Loh, istrinya meninggal, Pak. Lah ya istrinya meninggal. Terus suaminya diambil disebut maru, Pak. Gitu kan? Nah, kan itu apakah istrinya yang meninggal juga mendapatkan pahala dari korbannya suami ini, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang sampean itu mengorbankan untuk istrinya suami yang dulu luar biasa. Jelas istri yang dulu dari suaminya yang meninggal itu ikhlas banget. Ya ikhlas banget. Iya, suaminya diambil jenengan. Wah,
Korbannya atas nama suami, terus pahalanya untuk anak istri yang loba, bukan untuk mengkorbankan Ya, untuk istrinya. anak istri ya otomatis ya, untuk Oh, anak istri otomatis begini. Ya, jadi kalau orang masih hidup dapat pahala, ya tetap dapat pahala kebaikan orang lain, ya. Tapi kalau sudah meninggal itu adalah yang dapat full. Kalau dia masih hidup, dia masih mungkin bisa mengerjakan sendiri, maka hanya dapat cipratannya saja. Tapi kalau sudah meninggal diniatin untuk dikorbanin, bukan dikorbankan ya, dikorbanin, itu pasti akan sampai ke sana. Dan orang yang sedekah korban kepada orang lain, dia itu dapat pahala yang lebih besar daripada yang dikorbanin, ya, yang dikorbanin. Karena jenengan itu pahalanya itu sodakoh, ya. Kalau yang disodakoi ya dapat pahala sebesar dari nilai itu. Tapi jenengan yang sodakoh itu dalilnya yaitu tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang sedekah itu pahalanya itu adalah bagaikan orang menanam padi satu yang tumbuh berapa itu? Sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Bukan hanya sekedar itu, wallahu yudha'ifu, melipat gandakan, Allah melipat gandakan yang dari itu hanya kecil, ya, hanya sekecil itu, ya, pahala yang digambarkan. Tapi yang tidak bisa digambarkan itu bisa berlebih-lebih. Makanya orang kok sedekah untuk kebaikan orang lain, atau mungkin memberikan sedekah kepada orang yang sudah meninggal, itu yang sedekah itu malah justru lebih banyak pahalanya daripada yang disedekahin. Itu enggak apa-apa, ya udah. Kalau bisa sih, kalau saya sarankan, istrinya kasihan lah, istrinya suami jenengan itu kali-kali dikorbankan, itu belikan kambing atau mungkin untuk kurban. Ya mahru artinya itu ya istri yang dulu gitu loh, bukan jenengannya ya yang sama-sama masih hidup, bukan gitu ya. Paham? Boleh siapa saja boleh untuk dikorbani kalau dia sudah meninggal. Ya kalau masih hidup ya dapat cepretannya saja, ya. Dan ya tapi ya tidak ada alasan yang sampai kepada kita, karena masih hidup itu ya korban untuk yang masih hidup ya boleh saja sih ya. Tapi kalau sudah meninggal itu luar biasa, ya, luar biasa, karena dia itu harapannya hanya kepada orang yang memang ya peduli kepada mereka. Tapi kalau masih hidup masih ada mungkin bisa melakukan sendiri dengan usaha sendiri. Oke. Udah ya? udah matur nuwun. Ya, iwami jihad yo dengan Jihad berkarya yuk maju dengan terus berkarya pantang mundur maju demi terus pantang perjuangan mundur Allah. demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali saya mengajak, ayo bareng-bareng Iwamit ini kita besarkan bareng-bareng. Ayo, Iwamit ini adalah bukan milik siapa-siapa, milik kita. Ya, milik kita. Siapa yang membesarkan itulah yang akan dapat pahala. Ya, yang akan pahala. Maka dari itu sudah, pokoknya yang penting tidak usah tengok dan tengok. Sudah, yuk bareng-bareng dukung Iwamit ini. Ajak orang-orang yang ada di Indonesia boleh, yang ada di luar negeri juga boleh, tangga saudara untuk bergabung di pesantren Pelangi ini untuk belajar bersama-sama, belajar Al-Quran, ya, belajar kehidupan dan sebagainya.
karena yang penting itu kan kehidupan. Ya kalau di sini ada pertanyaan yang bikin ruwet, kok stres, kok apa dan sebagainya, kan kita bisa apa namanya ya pecahkan bersama-sama. Paling tidak bukan memecahkan masalahnya, tapi kita itu mencari solusi bagaimana cara menghadapinya, gitu. Jadi mereka akan yakin akan membutuhkan ini, ya pencerahan ini. Nah itu nanti kalau dengan ajak dan sebagainya mau enggak, ya udah kalau pertama kali ya suruh mencoba dan sebagainya nanti kalau sudah mereka itu betah dan sebagainya dikasih tahu, ya dikasih tahu ada apa namanya, kalau di apa namanya ya urunan ada urunannya untuk apa namanya Sarah. ya bukan bisyarah. Jadi kalau itu apa ya, yuk gerabagan lah ya untuk Gerabakan. apa saja ya, termasuk untuk bisyarah, untuk apa dan sebagainya, fasilitas yang ada itu mungkin untuk beli ya pulsa dan sebagainya kan macam-macam itu. Nah maka dari itu ayo kita ajak orang lain, teman-teman kita yang ada di mana saja di Indonesia. Sekarang Iwamat sudah go internasional, tinggal membesarkan saja apapun masalahnya ya kita hadapi dengan apa namanya lapang dada. Ya masalahnya apa banyak ya, orang-orang yang mungkin ya teman-teman yang mungkin dan sebagainya punya perasaan yang kita tidak tahu dan sebagainya, ya sudahlah ya kita apa namanya ya kita anggap bahwa itu adalah memang ya sebagai apa namanya ya cobaan, tapi saya yakin kita mengajak dan Iwamit ini yakin akan besar karena sudah jelas likulli saqitatin laqitatun, setiap yang jatuh pasti ada yang mengambil dan bahkan pasti banyak yang mengambil kalau itu manfaatnya apa banyak. Lagi telek saja jatuh itu ada yang mengambil, apalagi suatu kebaikan, keburukan apapun saja pasti ada yang mau, apalagi kebaikan. Maka dari itu ajak semua orang siapa saja ayo untuk bergabung di sini untuk ngaji bersama-sama ya kepada yang buah untuk ngaji Qurannya, dan saya yakin banyak teman-teman ibu-ibu dan sebagainya yang butuh ngaji karena dia mau ngaji pasti malu, apalagi ngaji sama anak-anaknya ditepeki malu. Nah, suruh ngaji di sini. Ya, ikro di apa sini kita ngajarin dan sebagainya, nanti syahadahnya adalah dari beliau-beliau ini insya Allah. Ajak teman-teman kita dan Iwamit ini harus kita merasa memiliki rumongso andarbeni, dan kita harus bersama-sama yakin bahwa Iwamit ini adalah bukan atau tidak akan mungkin besar dengan sendirinya. Tapi kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Sudah kita Kapan berdoa. lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين. اللهم اجعل مجلس Iwamit مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك في عمرنا. اللهم بارك في كل أحدنا يا الله يا الله يا الله.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhirina biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.